Oke ya, saya mulai saja ya. Hari ini tentang statistik deskripsi ya. Oke, bisa lihat layar saya? Bisa, Bu. Nah ya. Oke, saya persilahkan saja ya. Kalau kalian ada pertanyaan pada saat saya menjelaskan, silakan saja ya langsung ditanya ya, daripada disimpan ke terakhir nanti lupa juga ya. Oke. Jadi kita mulai dengan statistik deskripsi ya. Ini salah satu kompetensi yang harus bisa kalian demonstrasikan di akhir gitu ya. Karena pada akhir dari mata kuliah ini ya, statistik deskripsi ini berbicara tentang bagaimana menggambarkan data ya. Seperti yang saya jelaskan di minggu lalu ya, tentang pengantar ya, bahwa salah satunya kita perlu deskriptif dan inferensial ya. Jadi apa ya targetnya atau tujuannya ya, bagaimana kita mengumpulkan, mengorganisir ya data ya mentah ke dalam satu susunan dan bagaimana kita menginterpretasikan ya. Jadi mungkin kalian tidak harus melakukan ini, seringkali kalian sudah ngambil data yang sudah ada, jadi bukan data primer tapi data sekunder. Tapi ada situasi di dalam satu penelitian ataupun di dalam mungkin skripsi kalian atau di lab gitu ya, kalian harus melakukan pengukuran dan itu adalah data primer. Karena kalian sendiri yang melakukan pengukuran itu adalah data primer. Dan bagaimana kalian dalam pengukuran itu menggambarkan data yang kalian miliki gitu ya. Data yang kalian kumpulkan 10, 20, 50, 100 gitu ya. Itu adalah data yang harus kalian olah dan kalian visualisasikan gitu ya, kalian susun, kalian temukan apakah ada suatu hubungan gitu ya. Itu prinsipnya gitu ya. Tentu ada yang lebih sophisticated gitu, cara-cara yang lebih sophisticated termasuk menggunakan MATLAB sebenarnya ya. Jadi basisnya adalah kayak seperti MATLAB itu kan dia memodelkan suatu data ya, atau satu simulasi visualisasi gitu ya dari sesuatu yang kalian perkirakan data yang saya miliki seperti ini gitu ya. Jadi statistik itu dasarnya gitu ya, dasarnya bagaimana kalian kalau punya data, sebenarnya apa yang harus saya lakukan dengan data ini? Saya melihat data ini seperti apa. Data aja seperti data itu tidak ada artinya. Tapi kalau data itu bisa kalian olah dan memberikan informasi, informasinya ini yang berharga. Ya. Jadi dalam pengumpulan dan pengolahannya inilah ya, yang statistik deskripsi lakukan terutama ya untuk mengumpulkan, mengorganisir ya, memvisualisasikan atau menyajikannya ya gitu ya. Dan kemudian bisa menghitung apa yang disebut dengan ukuran-ukuran pemusatan ya, ini annotate. Ya, apa yang disebut dengan ukuran-ukuran pemusatan dan penyebaran. Bagaimana data kalian itu terpusat atau tersebar gitu ya. Apakah itu penting? Tergantung gitu ya, tergantung kalian menggunakan data itu atau informasi itu untuk apa. Kalau untuk pengambilan keputusan, untuk satu kualitas ya, tentu penting gitu ya. Nah, sekarang ini ini statistik ya, ini saya sudah jelaskan ya minggu lalu ya apa itu statistik gitu ya. Pada dasarnya statistik itu sendiri bisa artinya keilmuan ya, keilmuan yang ya bisa dibilang bagian dari matematik, ada yang bilang tidak, ya kita tidak usah terjebak dengan perdebatan dalam hal itu gitu ya. Pada dasarnya menggunakan banyak data gitu ya, data poin ya, dan kemudian diolah ya, itu memberikan informasi seperti apa gitu ya. Tujuannya atau alasannya ya untuk membantu ya, membantu kita apakah ada pola, adakah pattern gitu ya, adakah kecenderungan ya. Dengan itu kita mau mengatakan ya, kalau saya katakan A atau B gitu ya, apa dasar saya mengatakan sesuatu itu A atau B? Harus ada data. Jadi kalian dengar selalu ada ya datanya mana gitu ya. Jadi kalau orang buat statement gitu ya, buat pernyataan itu harus didukung dengan data. Itulah metodologi yang ilmiah, metode ilmiah seperti itu. Jadi kita nggak asal ngomong aja A, B gitu ya. Bedanya kita yang mengatakan A, B dengan dukun gitu ya,
Itu adalah metode ilmiah itu ya. Ada data yang diolah, kemudian data yang diolah itu memberikan informasi atau kesimpulan yang mendukung pernyataan kita. Ya, itulah bedanya kita dengan dukun gitu ya. Yang bilang oh saya punya pemikiran atau sesuatu ya gitu ya. Kalau yang dengan dasarnya data ya ada metodenya, contohnya statistik gitu ya. Dan kita bisa buat pernyataan, statement. Ya, apapun itu ya. Nah, ini contohnya ya. Misalnya ini karakteristik satu kelas gitu ya. Seperti kalian ini, saya tidak ketemu secara pribadi saat ini gitu ya. Nah, inilah kelas itu. Jadi bagaimana saya menggambarkan kelas ini gitu ya. Di sini kan gitu kan kita bisa lihat ada laki-laki dan perempuan, ada tua dan muda, mungkin rasnya juga, warna kulitnya juga gitu kan. Jadi ini menggambarkan nanti ya, bagaimana saya menggambarkan atau karakteristik dari kelas saya. Mungkin tingginya berbeda-beda, berat badannya juga beda-beda. Apakah itu penting? Tergantung. Mau cari apa? Informasi apa yang mau kalian cari? Gitu ya. Sesuatu yang berkaitan dengan fisik, tinggi, berat badan, gitu ya. Kesehatannya, ya. Atau tentang kulturnya, budayanya, ya. Jadi asalnya dari mana, gitu kan? Ya, seperti itu, gitu ya. Atau pola pikirnya muda tua, kenapa itu penting? Ya tergantung untuk kepentingannya apa, gitu ya. Jadi data itu bisa digunakan dari berbagai sisi, gitu ya. Saya mau menyampaikan informasi apa yang penting di sini, gitu ya. Tergantung data yang sama bisa dengan view atau pandangan yang berbeda, ya, gitu ya. Juga memberikan informasi yang bisa beraneka ragam, gitu ya. Jadi tidak ada yang saya aja yang benar yang lain salah gitu ya. Tergantung ya persepsinya apa ya, pendekatannya apa, tapi itu diolah gitu ya dengan satu metode yang ilmiah. Ya. Jadi ini mengingatkan lagi ya tentang apa itu statistik dan kita akan bicara tentang dua hal dalam hal statistik. Deskriptif, kita menggambarkan seperti itu apa adanya termasuk visualisasi. Yang kedua inferensial, kita mencoba bukan mencoba ya, ada hipotesa yang mau kita uji apakah hipotesa saya ini benar atau tidak dan bisa disimpulkan secara statistik gitu ya, inferensial ini ya. Jadi untuk itu nanti kita tahu juga ya bahwa statistik ini nggak pernah tentang 100% pasti. Semuanya adalah kemungkinan gitu ya, probability ya, tapi seberapa besar kemungkinan itu ya gitu ya. Seberapa besar kemungkinan itu terjadi? Nah, itu yang kita akan juga nyatakan ya. Berapa tingkat kesalahannya, kemungkinan kesalahannya gitu kan ya. 95% akan seperti ini ya, atau tingkat kesalahannya 5%. Itu statistik yang benar gitu ya. Oke, jadi ini tadi yang saya gambarkan ya. Jadi statistik kita secara deskriptif dan inferensial ya. Pada dasarnya deskriptif ini untuk mengorganisir, menyimpulkan ya atau menggambarkan data. Inferensial itu kita coba lihat pola, kita coba generalisasi dan apa signifikannya. Itu sesuatu yang signifikan atau tidak ya. Penting atau tidak signifikan gitu ya. Kemudian nanti kita belajar sedikit tentang correlation, gitu ya, tentang hubungan, gitu ya. Nanti sedikit kita masuk tentang itu ya, kenapa bicara regresi, gitu ya. Ada hubungannya atau tidak? Ada hubungannya atau tidak, gitu ya. Oke, ini sudah saya jelaskan. Kita punya populasi, kita kemudian ambil sampel, gitu ya. Kan bisa aja dalam lab itu banyak kemungkinan gitu ya. Misalnya kalian harus mengukur, mungkin ada, ya saya nggak tahu kalian ada pengukuran besaran listrik gitu ya. Ada banyak resistor di situ yang harus kalian ukur atau tegangan gitu ya, harus kalian ukur ya. Kemungkinan itu kan banyak ya gitu ya populasinya ya. Tapi saya melakukan pengukuran itu dengan melakukan sampling ya. Di realitanya gitu di lapangan suatu saat kalau kalian jadi field engineer gitu ya, insinyur lapangan gitu kan, populasinya ini bisa apa aja, bisa sangat luas gitu kan ya. Tapi saya tetap harus mengambil pengukuran misalnya di satu gardu induk gitu misalnya. Contoh saja gitu ya, saya enggak tahu gitu ya. Kalian ngambil pengukuran gitu, itu sampling gitu ya. Saya ngambil sampling untuk lihat ini sebenarnya gitu kan.
Itu maksudnya ya. Jadi kalau semuanya kita lakukan, prinsipnya itu namanya sensus nanti ya. Tapi ini saya mengambil sampling untuk melihat gitu ya, apakah ini bisa menggambarkan populasi yang sedang saya selidiki gitu ya. Itu sampling ya. Contoh ini contoh saja ya, tentang ada 2 kelas dengan 13 murid masing-masing, bicara tentang IQ. Terus kalau ngelihat begini aja, mana yang lebih pintar katanya gitu kan. Nah, lihat setiap anak ada ujian psikologi, psikotes gitu ya, terus IQ-nya gitu. Terus pertanyaan mana yang lebih pintar gitu. Contoh, mau tahu kan kenapa tes IQ gitu, mau tahu yang lebih pintar yang mana nih kelasnya gitu kan. Terus kalau kita buat rata-ratanya gitu, kelas A ini kita buat rata-ratanya, kelas B ini kita buat rata-ratanya gitu kan. Ternyata lebih kurang sama aja gitu ya. Nah, jadi ini kita bisa menjawab gitu secara rata-rata ya mereka sama aja gitu ya. Walaupun bisa kita lihat di sini nanti range-nya mungkin berbeda gitu ya. Sebarannya itu berbeda ya. Jadi dalam statistik deskripsi ini ya kita mengorganisir ya, kita organisir datanya, kita kelompokkan, bisa dikelompokkan, bisa tidak ya. Pertama sebelum dikelompokkan berarti harus diurutkan gitu ya. Diurutkan, dikelompokkan gitu ya. Baru kita bisa lihat distribusinya ya, bagaimana frekuensinya, seberapa sering satu data itu terjadi misalnya ya. Misalnya tinggi badan kelas C gitu ya, dari saya enggak tahu, kira-kira 150 sampai 175 kali ya, gitu ya. Tapi rata-ratanya distribusinya, frekuensinya, nilainya lebih banyak tersebar di angka 165 gitu. Ya, maaf ya. 160 atau 165 gitu ya. Jadi banyak di antara mahasiswa di kelas C yang 35 orang ini ya, memang antara 150 sampai 175 misalnya, tapi frekuensinya yang paling sering itu nilainya itu tersebar mengelompok di 160 atau 165 contohnya begitu ya. Nah, itu namanya nanti distribusi frekuensi itu bagaimana ya, frekuensinya didistribusikan. Berapa yang tingginya 150 berapa orang, berapa yang 155, berapa yang 100 itu kalau diurutkan pertama ya, berapa yang 160 contohnya begitu ya. Terus itu divisualisasikan contohnya dengan bar chart ya. Histogram ini paling sering nanti ya kita pakai ya, yang sederhana saja ya, kita tidak belajar pakai stem and leaf ini ya. Tapi di buku referensi yang bahasa Inggris itu ya si Montgomery ini sering ini pakai teknik stem and leaf ya, plottingnya. Tapi kita perlu sih belajar tentang ini frekuensi poligon ini ya sebagai gambaran dari relatif frekuensi ini ya distribusinya, gitu ya. Sekarang pengukuran ya. Jadi data itu nanti ada yang data kuantitatif, ada yang kualitatif, gitu ya. Ada yang kualitatif dan ada yang kuantitatif. Kuantitatif ini merupakan hasil pengukuran, gitu ya. Jadi kita mengukur sesuatu dan kita kasih nilai terhadap hasil pengukuran itu, apapun objek yang kita ukur, itulah ya. Ya, karena itu ya untuk membuat kita bisa mengkelompokkan, menghitung dan dianalisa supaya bisa memberikan kesimpulan yang berarti ya. Pengukuran. Ini jenis-jenis data gitu ya. Jadi kalau kualitatif ya namanya juga kualitatif gitu ya. Apakah contohnya apa ya data kualitatif, bagaimana kuliah apa contohnya ya. Anda suka, Anda tidak suka gitu kan. Menurut Anda ini evaluasi contohnya ya 1 2 3 4 5 sesuai tidak dengan harapan atau tidak. Kasih angka 1 2 3 4 5 gitu ya. Jadi preference gitu ya. Jadi itu namanya kualitatif. Tidak ada yang bisa diukur terlalu di situ ya. Itu preferensi aja, kecenderungan aja. Jadi itu kualitatif seperti itu ada 2, nominal dengan ordinal. Nominal itu cuma satu kelompok aja yang dihasilkan data itu ya. Tapi kalau ordinal itu bisa menghasilkan beberapa kelompok ya, kategori contohnya ya. Jadi misalnya apa ya?
jenis kelamin gitu ya, kelas gitu kan, ya laki atau perempuan gitu ya. Ternyata kelas ini 35 orang, 15 perempuan, 20 laki-laki gitu. Terus kita perlu buat rata-rata enggak kan gitu ya. Rata-rata apa yang mau kita buat di situ gitu ya. 15 perempuan dan 20 laki-laki gitu. Itu kan seperti data nominal aja ya, satu kategori jenis kelamin kan gitu ya. Perempuan atau laki-laki kan gitu ya. Ya, jadi kalau ordinal itu yang sesuatu diurutkan gitu ya. Apa pendapat kamu gitu ya? Sering kadang-kadang ada survei nanya pendapat, kasih kode 1 2 3 4 5 bagaimana pelayanan mentari gitu kan. Kalian dapat SMS gitu kalau mau ikut survei 1 2 3 4 5 gitu ya. Nah, itu kan kualitatif. Itu cuma subjektif gitu ya. Saya pribadi menilai seperti apa ya. Itu bisa kita bilang nanti kayak ordinal ini gitu ya. 1 2 3 4 5 gitu ya. Terus datang kalian bilang, wah saya dirata-ratakan ya, ada lima orang bilang satu nggak puas, ada yang 10-15 orang oke lah ya gitu, kasih 2 atau 3 gitu ya. Terus kita buat rata-ratanya enggak gitu ya. Jangan itu nanti kalian rata-ratakan gitu ya. Tetapi yang hasil pengukuran data kuantitatif ya, ini teknik lebih sering dengan itu ya, data kuantitatif yang diukur itu hasil pengukuran gitu ya. Data itu bisa berupa data diskrit ya, 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Atau data yang pengukuran yang hasilnya berupa bentuk interval atau rasio. Ya, interval kalian mengerti kan, range gitu ya. 1 ke 10 gitu ya, atau rasio ya, rasio berapa 1:10 gitu ya. Nah, jadi ini maksudnya ya, data itu bisa dicacah gitu ya, tergantung ya, bisa dicacah. Mau bicara apa nih? Kalau rasio itu saya bicaranya dalam bentuk meter, kilometer gitu kan, atau makin turun ke bawah sentimeter, bahkan bisa turun lagi kan, pikometer, nanometer gitu kan, ke bawah, makin ke bawah gitu ya. Nah, jadi tergantung ya pakai skala apa. Ya, ini contoh tadi yang saya sebutkan ya. Ini bicara interval tadi ya, tentang temperatur ya. Ya, ini contoh ya. Jadi yang tadi saya sebutkan, contoh nominal tadi, jenis kelamin, gender. Ya, apa warna favorit, apa makanan favorit gitu kan. Kalian buat survei. Gak bisa dirata-ratakan gitu kan. Paling disimpulkan ada 50 orang yang suka nasi goreng, 25 orang suka sup gitu kan. Paling begitu jadinya kan. Nah, terus kalau ordinal ranking tipe atau tadi yang kesukaan tadi 1 2 3 4 5 gitu kan. Menurut kamu ini sesuai dengan harapan, 5 tidak sesuai, tidak puas, 1 gitu kan ya. Kalau interval ya kan, ya yang tadi saya gambarkan ya, ini ini interval ya. Nah, tapi tadi interval tadi lebih pas dengan antara range 1 sampai 10 gitu ya. Oke, ini maksudnya kalau ordinal itu tipe misalnya pelanggannya itu setia atau tidak, karakteristiknya apa di situ ya. Kalau ini yang baru di range. Kita sering pakai rasio, lebih sering ya. Mungkin kadang-kadang pakai interval. Contohnya pendapatan, umur gitu ya. Umur berapa gitu ya. Ini kalau saya tanya bisa enggak ini? Kalau ditanya, sekarang saya tanya, kalau jenis apa darah kalian apa? Apa nih? Darah itu kan ada apa aja? A, B, AB dengan O. Itu masuk data yang mana itu? Ada yang bisa jawab? Ada yang bisa jawab kalau ngikutin? Halo?
Pada di tempat masih? Ada yang bisa jawab? Bisa dengar suara saya? Atau saya hilang lagi nih? Bisa Bu, mungkin sebagian ada yang lagi di jalan Bu. Ada yang di jalan bisa ngikutin? Ini saya ingatkan gitu ya, walaupun kuliah ini online ya, saya nggak mau paksa kalian gitu ya, harus di mana. Tapi kalau kuliah berarti kuliah, jadi bukan lagi jalan atau melakukan hal yang lain. Ya, nanti kalian sendiri yang kesulitan, gitu ya. Kalau bukan, oh ya udah, pokoknya saya kelihatan datang enggak. Saya akan lihat nanti dari hasil ya, dari hasil gitu ya. Jadi bukan saya sambil mengerjakan sesuatu yang lain, nanti kalian nggak terlalu paham. Oke ya, jadi saya ingatkan tentang itu ya. Bisa nanti dilihat recordingnya ya terserah gitu ya. Tapi saya ingatkan seperti itu ya. Jadi bisa saja saya kasih kuis nanti mendadak gitu ya. Jadi siap-siap saja ya. Hal-hal seperti itu terjadi gitu ya. Jadi kalau kuliah ya kuliah walaupun itu online gitu ya. Kalau offline ya baru saya duduk di situ saya dengerin. Kalau online ya sambil saya kemana gitu ya. Jangan ya, jangan. Usahakan berhenti entah dimanapun itu coba ikuti, gitu ya. Nah, itu saya sarankan gitu ya. Kalau jenis darah itu apa? Data apa? Ada yang bisa jawab nggak? Kalau ngikutin bisa jawab nggak? Ada yang bisa ikutin? Maaf Bu, tadi pertanyaannya apa ya Bu? Kalau jenis, kan ada jenis data ya. Jadi data ordinal, data nominal gitu kan. Ada data ini tadi rasio, scale gitu tadi, skala gitu ya. Nah, kalau jenis darah itu apa? Data apa? Nominal bukan Bu? Iya ya, betul. Data nominal. Baik, bagus ya. Nah, itu seperti itu. Ya. Jadi saya nggak tahu kalian ngikuti saya atau tidak gitu ya. Apakah saya terlalu cepat berbicara gitu ya? Nah, kalian juga harus sampaikan kalau kalian nggak bisa mengikuti saya terlalu cepat gitu ya. Nah, jadi seperti itu ya. Oke, kita lanjutkan ya. Ini contohnya tadi. Kalau kalian bisa mengerti tadi apa yang disebut data nominal, ordinal, interval atau rasio, kalian bisa sebutkan ini yang ditanya di sini sebenarnya data apa gitu. Bisa dijawab nggak gitu kan ya. Nah, ini untuk kita ya tentang unit gitu ya. Mau pakai kalau pengukuran kan. Ini ya, kalau kita mengukur ya pasti memakai ini ya. Saya nggak terlalu bicara banyak ya di sini ya. Cuma saya mau menjelaskan tentang ada yang disebut data diskrit ya. Data diskrit berarti itu dia karena pengukuran dia tidak bisa dipecahkan lebih kecil lagi, pakai unit yang mana gitu ya. Saya bicara dalam skala nano, dalam skala apa gitu bukan ya. Jadi tinggi badan Elsa misalnya 1,6 gitu kan. Ya, 1,6 meter gitu. Tapi sebenarnya kalau mau dilihat lagi 1,62, terus lebih lanjut lagi 1,623 gitu kan, tergantung mau berapa desimal ya. Itu ya. Nah, kalau data diskrit dia tidak begitu. Tidak ada cacahannya lebih lanjut, tapi dia 1, 2, 3, 4, 5 gitu ya. Jadi pakai spesifik data point ya dalam satu skala. Ya, ini contohnya. Jadi tidak bisa diperkecil lagi ya. Ya, sebelumnya ada bicara tentang laki-laki atau perempuan gitu, nggak bisa di tengah-tengah ya. Ini tentang pengukuran ini ya, di skala berapa dia 6 atau 20 rating of perceived assertion ini ya. Di data di mana dia di skala ini gitu ya. Atau dengan detak jantung gitu ya. Oke.
Kalau yang pengukuran yang sifatnya itu continue, ya, dia bisa tergantung dari akurasi dari alat ukur. Ya, kalau kalian ingat ada jangka sorong, ya, bicaranya mau seberapa jauh gitu ya, seberapa pakai skala apa gitu ya. Terus tergantung keakuratan dari alat ukur. Untuk waktu aja contohnya, bisa bicara dalam tahun, minggu, hari, kan, jam, menit, bahkan sampai ke picosecond gitu kan. Mau sampai mana? Itu contohnya ya. Jadi tergantung, jadi bisa lebih jauh gitu ya, bisa lebih koma sekian gitu ya, berapa desimal ya. Jadi ini summary-nya ya, kalau kita punya data ya, penyajian data ya, jadi data itu ada yang kualitatif, jadi dia tidak berbentuk angka, dia merupakan satu kategori gitu ya. Dan ada yang disebut data kuantitatif atau numerik yang berbentuk angka. Ini lebih sering kita hadapi. Tapi mungkin saja suatu saat kalian akan berurusan dengan ini gitu ya. Misalnya profiling gitu ya. Kalian buat survei dan kalian ingin tahu siapa karakteristik dari yang kalian survei ini. Contohnya teman-teman kalian sekelas gitu kan ya. Laki perempuan gitu, asal gitu kan ya, tinggi badan, berat badan, tergantung data apa yang mau dicari. Tapi saya mau cari profilnya, laki perempuan, angkatan berapa, datang dari mana gitu kan. Jadi itu kualitatif gitu ya. Jadi ada yang nominal, ada yang ordinal tadi. Kalau yang nominal itu satu kategori saja, tidak ada bobot, tidak ada apapun. Kalau ordinal itu menghasilkan lebih dari satu kategori gitu ya. Kalau yang pengukuran atau numerik ini ya itu merupakan hasil pencacahan gitu ya. Bisa dalam continue dia tadi pengukuran tadi karena diukur gitu ya, atau berupa diskrit ya, dicacah gitu ya. Data continue ini bisa dalam bentuk interval atau rasio. Ya, rasio tadi bisa sampai koma-koma sekian. Kalau diskrit itu kan ya 0 1 2 3 4 5 gitu ya. Contohnya kan siapa yang punya kendaraan di kalian gitu misalnya contohnya ya, ditanya surveinya misalnya gitu ya, ada yang punya motor atau mobil gitu, motor lah kata mungkin gitu ya, ada yang punya 1 motor, 2 motor, 3 motor gitu kan, itu kan nggak ada motornya 1,5 gitu atau 2,5 kan gitu. Jadi nanti dibuatlah kan gitu, lihat 15 orang punya data, punya motor 1, atau 5 orang punya motor 2 gitu kan. Terus rata-ratanya mau dirata-ratain gitu. Nggak mungkin nanti totalnya rata-rata mahasiswa di kelas C punya motor 1,5, nggak ada itu. Kalau nggak motornya 1, ya 2 kan gitu. Motornya nggak bisa dibagi 2 terus dibilang ini 1,5 gitu. Contohnya ya. Itu jenis data. Ini tadi yang saya sudah jelaskan gitu ya. Tipe pengukurannya bagaimana ya. Penyajian ya, kalau data mentah itu tidak banyak memberi arti. Jadi kalau kita buat disusun gitu ya, kita urutkan membentuk nilai naik atau turun ya. Kemudian bisa kita kelompokkan. Ini contohnya, kalau kalian buat satu data gitu banyak gitu ya, ada berapa ini gitu 100 gitu ya. Pertama diurutkan dulu gitu ya, akan lebih berarti untuk mudah dikelompokkan nanti ya. Ini contoh-contoh diagram batang. Ini survei misalnya, kalau orang ngumpulin survei cari data ya, dia divisualisasikan dengan diagram batang ini. Dengan cara visualisasi lebih berarti orang lebih oh ini tentang apa? Oh ternyata banyak kan orang dapat kerja itu dari networking, langsung ini menonjolkan sendiri nih 55%. Ya daripada dibaca, karena divisualisasi itu lebih berarti dan lebih memberikan kesan ya berapa jauh perbedaannya dengan yang lain contohnya. Ini waktu libur gitu ya, ini contoh saja dalam bentuk pie chart gitu ya. Untuk menggambarkan sebenarnya dalam total 100% berapa orang yang mengatakan dia 3 minggu atau 2 minggu gitu ya dalam bentuk pie chart ya. Apa nih pie chart bahasa Indonesianya ya? Begitulah ya. Kemudian ini kita mulai ya, kalau kalian melakukan pengukuran gitu ya, kemudian apa yang saya lakukan? Saya kelompokkan tadi ya, diurutkan terus dikelompokkan. Kemudian
dalam kategori dan frekuensi kelas-kelas ya. Jadi ini kan pelajaran matematika dasar ya. Saya yakin kalian sudah pernah belajar. Nah, misalnya ini pengukuran tadi ya tentang kekuatan breaking stress gitu ya. Jadi 900 sampai ke 1499. Tadi dari data yang banyak tadi ini ya. Yang tadi awal saya ada sebutkan. Sorry, maaf. Mana tadi? Nah, ini ya. Ini diurutkan, kemudian dikelompokkan, dibuat kelas-kelas. Contohnya ini. Ya, ada berapa total datanya gitu ya. Dibagi dalam kelas-kelas, berapa jumlahnya ya atau frekuensinya, berapa persentasenya dari total. Oke? Itu yang di persentase terhadap total itu yang disebut distribusi frekuensi yang relatif. Oke? Jadi kalian nanti akan mengenal apa yang disebut kelas, ada intervalnya, ada batas kelas ya atau limit ya, ada kelas boundary, ada lebar kelas, ada nilai tengah kelas. Ini kalian harus bisa kerjakan ya. Harus bisa kalian kerjakan. Jadi di sini ya, bahwa data itu harus ikut semuanya ya. Gitu ya. Dan hanya bisa masuk dalam satu kelas saja. Ya, nggak bisa dia dua kelas gitu ya. Ini interval kelas 5 sampai 20 ya, lebarnya harus sama. Nah, formulanya atau rumusnya kalau datanya sedikit tinggal dibagi aja range-nya, berapa range-nya dan dibagi dengan jumlah datanya. Itu jadi nanti jumlah kelas gitu ya. Tapi kalau datanya banyak kita pakai log ya. Ini pakai log ini ya. Jadi ini ya, kalian harus tahu nih bagaimana melakukan ini kalau saya menentukan berapa interval kelas, jumlah kelas gitu ya. Dan usahakan ya jangan ada open class gitu ya. Jadi supaya tidak ada yang masuk data itu ke dua kelas yang berbeda gitu ya. Dia hanya masuk ke dalam satu kelas ya. Nah, ini namanya diagram batang ya. Diagram batang ini harus perhatikan ya. Ini kalau intervalnya sama ya. Jadi ini frekuensinya ada berapa banyak. Nah, kemudian ini ya kelas-kelasnya itu tadi, kan? Saya bagikan dalam ini kelasnya. Ini berarti intervalnya jangan jadi beda-beda lebarnya, gitu ya. Jadi nggak ini dia nggak proporsional, gitu ya. Jadi di ini langsung kelihatan kalau frekuensinya 5, 10, 15 yang mana yang paling banyak, gitu ya. Di kelas yang mana yang paling banyak. Itu ya. Ini interval yang sama histogram. Tapi bisa juga ya ada interval yang tidak sama. Karena dia terlalu jauh datanya ya. Jadi terlalu nanti terlalu nggak perlu di sini ya. Jadi bisa saja gitu ya. Kita mau menggambarkan itu ini harus bagaimana kita gambarkan kalau untuk interval yang ini dia berbeda. Gitu kan ini tidak sama nih, intervalnya tidak sama ini. Yang di sini sama yang 50 sampai 100 ini. Tapi setelah 120 dia tidak sama ya. Jadi itu bisa saya gambarkan juga atau visualisasikan. Kalau yang dibilang poligon frekuensi seperti ini. Jadi kalian harus bisa latihan itu dengan Excel ya. Kalau saya mau menggambarkan data saya gambarkan dalam bentuk frekuensi dan kemudian di sini kelasnya gitu ya, terbagi sama gitu ya. Ini saya bisa gambarkan gitu ya. Dan kemudian saya bisa gambarkan juga poligon frekuensinya. Nilai tengahnya dari kelas itu yang kemudian terhubung. Ini namanya poligon frekuensi. Ya, ini berapa frekuensi nilai tengah dari setiap kelas-kelas itu. Ya, ini bisa digambarkan. Oke, ini ini yang ada yang disebut kumulatif. Kumulatif berarti kan diakumulasi gitu ya dari kelas sebelumnya gitu ya. Nah, kemudian itu digambarkan dalam bentuk grafik itu yang disebut OGIF. Jadi jangan kaget ya kalau dengar kata OGIF itu apa gitu ya. OGIF itu adalah distribusi frekuensi yang kumulatif. Kumulatif itu artinya ditambahkan terus ya dengan yang sebelumnya. Contohnya langsung aja begini ya. Nah, kalau saya bagi dalam bentuk kelas-kelas gitu ya. Kemudian ada berapa frekuensinya di kelas itu 0 ya.
berarti kelas berikutnya 4 tambah 0 gitu ya. Kelas berikutnya berarti ini ada 19, 4 tambah 19 23 gitu ya. Terus 23 tambah berapa hasilnya 52. Berarti ada selisih kan di situ ya. Berapa itu ya? 19 gitu ya. 29 gitu ya. Nah, begitu ya. Jadi diakumulasi sampai akhirnya di totalnya itu adalah total keseluruhan atau 100. Nah, itu kalian gambarkan juga. Bisa nggak digambarkan? Ini distribusi frekuensi kumulatif. Ya. Nanti ini kita perlukan ya pemahaman ini lebih lanjut ya untuk di materi-materi berikutnya ya. Ini yang disebut OGIF ya. Oke. Ini contoh tadi lagi ya. Contoh yang IQ tadi ya. Nah, sekarang nih kan ada 13 ini ya. Ini kenapa 24 ya? Anyway, gitu ya. Mungkin ini sebenarnya 12 sebenarnya. Anyway ya. Jadi ditulis IQ-nya berapa ya, diurutkan 82 sampai 162 gitu ya. Berapa orang yang IQ-nya 82 1 ya, 87 1, yang 93 2. Ya, ini kan bisa pengukuran apa aja ya. Sampai totalnya ada ini kelihatan ya. Nah, kemudian bagaimana ini kalau mau buat persentasenya dan kumulatifnya ya. Contohnya ini ada 24 berarti dia 1 dari 24 ini berapa persen? Itu kan 4,2. Kalau 2 8,3%. Itu ya, saya harap kalian mengerti ini dapat dari mana ya. 100. Terus kemudian kalau kumulatif gimana? Kalau kumulatif dijumlahkan ya. 4,2 ditambah sebelumnya nggak ada kan 0. Jadi 4,2. Selanjutnya ditambahkan dengan 4,2 kira-kira berarti 8,4. Ini ya tinggal berapa desimal ya, 1 atau 2 lah ya gitu ya. Terus itu diakumulasikan sampai di terakhir itu 100. Ya, ini nanti yang membentuk yang disebut frekuensi distribution ya, relative frequency distribution ya. Oke, ini tadi dengan IQ diurutkan, dibuat kelasnya, berapa orang di situ, berapa persen ya, kemudian kumulatifnya ya. Ini frekuensinya, sorry, ini persennya, ini kumulatif persennya ya. Ini kalau pakai aplikasi statistik SPSS ya, bisa dapat visualisasinya langsung dan kemudian informasi berapa minnya, rata-rata, berapa deviasinya dari rata-rata dan berapa jumlah datanya. Ya, dalam bentuk histogram, bar graph ya, batang, diagram batang. Ya. Nah, ini untuk lihat kurvanya bentuknya apa sebenarnya. Persebaran datanya seperti apa, frekuensinya. Dalam bentuk simetris, ini yang disebut nanti distribusi normal. Nanti kita belajar ya, apa itu distribusi normal. Ya. Tapi kalau dia seperti ini, ke kiri, ya ini artinya menceng ke kanan, ya positif. Ya. Kalau ini artinya menceng ke kiri. Maksudnya apa? Ini datanya itu menceng ke kanan ya, ini dia banyak ketarik ke sini ya, ada nilai tinggi di sini, tetapi modusnya itu lebih di sebelah kiri ya, sebaliknya di sini. Misalnya contohnya ya, kalian ujian statistik ya, kuis ataupun nah dari nilai 0 sampai 100 kalau gambarnya begini, ini saya agak khawatir gitu ya. Berarti ada yang bisa nilainya sampai 100, ada yang benar-benar pintar dan mengerti, tapi rata-ratanya anak-anaknya lebih banyak di bawah ini, di bawah 50 misalnya. Nah, ini agak mencemaskan nih. Artinya dia menceng ke kanan gitu ya. Ini positive skewness namanya. Tapi kalau kalian ujian statistik bentuknya kayak gini, nah, gitu kan. Contohnya ya. Nah, ini saya senang nih gitu ya. Memang ada sih mungkin nilainya 20 atau 30 gitu dari 100. Tapi rata-rata anak-anaknya pada bisa nilainya di 70 atau 80 misalnya. Nah, ini caranya lihatnya ya. Artinya dia menceng ke kiri ya. Ada yang sedikit gitu. Rata-ratanya di sini mayoritas, tetapi ada beberapa yang outlier gitu ya, yang ke sini ya. Seperti ini rata-rata ya kelas ini di sini sebenarnya kemampuannya, tapi ada beberapa orang yang menunjukkan hal yang berbeda. Itu contohnya, ya. Itu namanya yang disebut menceng-menceng ini, ya.
Kemudian yang ini kalau ada berapa modus ya, berapa bimodal, ada yang multimodal ya, patternnya gitu ya. Bisa ada ini 2 gitu ya, cenderung modusnya mengumpul di sini ya. Ada yang ini multi, lebih dari 2. Itu gambarannya ya kalau bacanya ya. Kemudian untuk itu makanya kita perlu tahu data itu cenderung mengumpul di mana, di nilai pusat mana itu ya. Pemusatan data atau penyebaran data itu artinya tadi ya, memusatnya di mana dan menyebarnya kemana ya. Ini kan memusat di sini ya, dan menyebar rata itu ya. Ini memusat di sini ya, itu kan. Ini juga memusat di sini itu contohnya ya. Oke, ini kalau kita lihat itu bisa data berkelompok atau tidak ya. Jadi ini ada yang disebut ukuran pemusatan ya. Jadi kalian harus tahu apa ukuran pemusatan adalah min ya, min, cari rata-rata. Ya, kalau bicara sampel ya, kita pakai ini ya, X bar gitu ya. Sampling. Kalau bicara populasi berarti sangat banyak, kita pakai mu. Ya, simbolnya mu ya. Kenapa ini kapan pakai X, kapan pakai mu? Itu artinya ya, kalau X bar ini untuk sampling, kalau mu ini untuk populasi ya. Kalau jumlahnya itu kalau untuk sampling pakai N kecil, kalau ini untuk N besar ya. Jadi jangan bingung ya, gitu ya. Intinya sum dari semuanya dibagi dengan jumlah data. Ya, itu data tak berkelompok. Kalau data yang dikelompokkan artinya diurutkan baru dibagi gitu kan, dalam kelas-kelas gitu ya. Berarti kita harus hitung frekuensi dari tiap kelas-kelas itu ya, baik untuk yang sampling ataupun yang populasi. Oke? Nah, contohnya bagaimana nih? Ya. Ada sampling ya di lab, kalian hitung tegangan yang rusak ya. Ada 100 data dan belum dikelompokkan. Bagaimana ngitungnya? Sigmanya aja kalian masukkanlah berapa pengukurannya, 1171 tambah 1186. Ini yang manual itu kan, kalian lakukan seperti ini ya. Tidak dikelompokkan terus dibagi total 100. Jadi berapa rata-ratanya? Demikian. Tapi kalau kalian kelompokkan, diurutkan ya, dibagi dalam bentuk kelas-kelas seperti tadi. Nah, baru dihitung frekuensinya berapa di situ. Di kelompok kelas yang pertama 4. Di frekuensi kelas yang kedua itu 19. Dan sampai yang terakhir itu 7. Ya, jadi dihitung dengan dikalikan dengan nilai tengah ya. Ini perhatikan, ini nilai tengah dari kelas nanti. Ya. Nah, baru dijumlahkan ya dengan frekuensi dikalikan nilai tengah dari kelas itu sampai dibagi dengan total daripada jumlah frekuensi. Inilah nilai dari rata-ratanya. Sedikit berbeda aja sih, nggak jauh berbeda ya, bisa kalian lihat ya. Tetapi kalau datanya banyak mungkin bicara juga lebih berbeda ya, tapi lebih kurang sama. Oke? Bisa ngikutin? Ada yang mau ditanya? Silakan ya. Kemudian ada pembobotan. Nah, ini biasanya untuk kuliah gitu ya. Contohnya mata kuliah statistik. Beda bobotnya yang ujian sama yang tugas kelompok gitu ya. Ada kuis dengan ujian gitu beda. Jadi ada yang disebut bobot. Ya, contohnya ini. Bahwa nilai ujian akhir berbobot 3 kali daripada ujian tengah gitu ya. Nah, kalau pertanyaannya nilai ujian akhir saya 85 dan ujian tengah saya UAS-nya 85, UTS saya 70, tugas saya 90, berapa nilai akhir saya? Contoh, gitu ya. Kalau ini ada bobot, gitu ya. Berarti ini UAS-nya itu 3 kali lebih besar dari UTS yang berbobot sama dengan tugas. Misalnya, ya berarti kalian bisa hitung, gitu ya, bahwa nanti nilai akhir saya 83, ya. Jadi nggak kaget, gitu. Contohnya kalau tahu ada pembobotan, udah tahu kategorinya apa aja yang dinilai, jadi saya tahu nilai-nilai saya berapa, jadi udah bisa hitung terakhir tuh berapa, jadi nggak kaget. Itu pembobotan. Kemudian ada yang disebut median. Ya, nilai tengah. Ya, ada nilai tengah ya. Jadi kalau nilai itu data itu diurutkan kemudian ada nilai tengah ya.
Nah, baik data yang tidak berkelompok ataupun data yang terkelompok. Jadi intinya cari nilai tengah ya. Nah, nilai tengah ini kalau ada perlu lihat dari batas kelas ini kalau pakai kelas. Oke. Kalau misalnya data kalian ada 10 gitu kan, berapa nilai tengahnya gitu kan? Berapa nilainya 1 sampai 10? 5,5 gitu kan? Gitu ya. Tapi kalau dia data yang dikelompokkan, bagaimana saya menentukan itu gitu ya? Contohnya ini. Ya, tadi contoh tegangan rusak tadi, itu kan? Diurutkan ya, tapi tidak dikelompokkan. Jadi dari 100 data, nilai tengah itu mana? 1 sampai 100 di data yang ke-50 dan yang ke-51. Saya hitunglah data ke-50 itu berapa? 1192, data 51 itu berapa? 1196. Dijumlahkan dibagi 2. Nah, inilah nilai mediannya. Kemudian kalau itu data yang punya kelas, ada kelasnya, nah kalian hitung ya. Ini dilihat ngitungnya kelasnya itu dari sini gitu ya. Batas bawah ini kelas bawah gitu ya. Tadi pakai rumus ini tadi kan dibagi median ya dikalikan ini C-nya tadi apa ini? C itu lebar interval kelas median. Nah, itu bisa dihitung nggak gitu ya? Ya, nanti kalian latihan ini gitu ya, saya kasih PR ini gitu ya, bisa nggak dihitung gitu ya. Nah, berapa dia? Yaitu median. Median itu nilai tengah ya. Jadi udah pernah dengar juga saya yakin SMA. Modus nilai yang paling sering muncul ya atau frekuensi terbesar. Oke? Untuk data berkelompok atau data tidak berkelompok gitu ya, berapa gitu ya. Kalau dia berkelompok gimana saya menentukan nilai yang ngikutin prinsip interpolasi kalau nggak dapat persis ya, berapa saya ngitungnya ya. Ini contohnya modus ya, dari 100 tadi ya angka yang paling sering muncul ada 1141, ada 3 gitu ya, yang lainnya mungkin cuma 1 atau 2 ya. Kalau saya kelompokkan ya, ini cara ngitung modus, ini bukan median ya, modus ya. Oke, bagaimana ngitungnya dengan batas kelas tadi, range-nya itu tadi gitu ya. Hitung deltanya. Oke. Nah, ini pemusatan yang lain ya, untuk kalian ketahui kadang-kadang mungkin diperlukan ya, saya tahu bagaimana melakukannya. Ada yang disebut kuartil ya. Kuartil berarti dibagi 4 gitu kan. Ya, kalau dibagi 2 bagian itu median. Tapi kalau dibagi 4 itu kuartil. Kalau dibagi 10 bagian itu desil ya. Desil pertama, kedua, ketiga sampai ke 9 gitu ya. Kalau menjadi 100 bagian itu persentil ya. 1 sampai 99 ya. Jadi pada dasarnya itu nilai tengah gitu ya. Ya, dibagi mau bagi berapa gitu ya. Ya, data array ini ya. Nah, ini contohnya ya. Kalau dihitung, cara ngitung kuantil gimana gitu ya. Ini formulanya ya. Kalau mau menghitung kuantil pertama seperti ini, mau menghitung desil ke-7 seperti apa? Bisa dihitung nggak gitu? Kalau data saya tadi diurutkan dan dikelompokkan. Ya. Ini penyebaran. Tadi pemusatan, ini penyebaran ya. Ukuran penyebarannya ini seperti ini ya, dari berapa variasinya ya. Jadi ada data itu memusat, ada yang menyebar. Berapa variasinya? Kita akan lihat ya, untuk menggambarkan data itu. Bisa saja rata-ratanya sama, tapi data itu tersebarnya seperti apa berbeda. Ya, min-nya sih sama gitu, tapi ternyata dia ada menceng kiri, ada menceng kanan gitu ya. Itu penyebaran. Jadi kita ada mengenai yang disebut kisaran atau range ya. Oke, nilai maksimum kurang minimum saja ya. Tapi kalau pakai persentil P10 90 kurang P10. Kalau pakai kuartil, simpangan kuartil ini maksudnya ini itu Q3 ya, yang ketiga dikurangi ke 1 itu bagi 2 ya. Ini simpangan kuartil ya yang di tengah-tengahnya. Ya. Kalau mutlak rata-rata ini nanti sering kita pakai ya, mean deviation. Ya, bagaimana menghitung mean deviation gitu ya. Berapa deviasi atau penyebaran dari nilai rata-ratanya, intinya di situ.
Ya, jadi kita harus carikan satu-satu gitu ya. Berapa misalnya data saya 1 sampai 10 tadi ya. Berapa kata-kata misalnya di 5. Jadi 1 dengan 5 berapa ditambah, 2 dengan 5 berapa ditambah, 3 dari 5 berapa tambah gitu satu-satu gitu ya. Itu dibagi dengan total data ya. Itu mean deviation. Ya. Bukan langsung hajar semuanya gitu ya, tapi saya lihat itu deviasinya bagaimana dari setiap data terhadap min. Ya, nah ini contohnya. Ini misalnya saya ngitung dari 100 data tadi, rata-ratanya 1198,5. Ngitung mean deviation-nya berapa? Ini cari nilai mutlaknya ya dari setiap data, titik data poin tadi ya 923, 924 ya. Dari min-nya ini tadi ya, selisihnya berapa dijumlahkan kemudian dibagi 100 total data, itulah dia mean deviation. Nah, ini kalau pakai data yang kelompok. Oke? Jadi kalau kalian pakai Excel itu lebih handy gitu ya. Jadi kolom-kolomnya gitu ya, satu-satu dikerjakan di kelasnya gitu ya. Kelasnya atau range-nya gitu, berapa frekuensinya gitu ya. Berapa nilai tengahnya gitu kan dari kelas itu. Kemudian ini ya, nilai tengah kelas itu dari berapa selisihnya dengan nilai rata-rata ya. Nah, ini dihitung kan ya. Kemudian berapa itu kemudian dikalikan dengan frekuensi dari kelas itu berapa ini jumlahnya gitu ya. Jadi ini frekuensi dari total nilai tengah itu tadi ya 10 ini dibagi dengan 100 ya. Inilah menjadi simpangan mutlak rata-rata dari data yang dikelompokkan. Oke. Ada pertanyaan nggak sejauh ini? Nanti ini PR-nya itu ya. Oke ya. Kemudian ini kalau simpangan baku ya, deviasi standar ya. Tadi mean deviation mutlak ya, ini standar gitu ya dari data kelompok dan tidak berkelompok. Contohnya, nah ini ya deviasi standar itu pakai akar ya, pakai akar ya, pakai akar dari gitu ya sigma ya tadi yang selisihnya tadi dikuadratkan ya, baru dibagikan nilai total jumlah data dikurangi 1 ya. Ini bedanya ya, kalau mean deviation tadi dengan deviasi standar. Nah, kalau ini ngitung untuk yang data yang dikelompokkan. Oke, dibagi kelas-kelas gitu ya. Ingat aja ya, bagi kelas-kelas ya, dihitung ya. Jadi ini rapi ya, kalau kayak gini enggak salah nih. Ikutin step-stepnya ya. Jadi saya sarankan kalau harus melakukan ini, ikutin step-stepnya. Dimengerti tadi formulanya gitu ya, kalau enggak paham gitu ya. Ikutin dia minta apa sih sebenarnya gitu ya untuk dapat itu. Jadi kalau kalian bisa kerjakan ini sebagai dasar ya bagus ya. Varians ini kuadrat dari deviasi standar. Tadi kan akar ya kalau deviasi standar. Ini varians ini kuadratnya gitu ya. Jadi nggak diakarin gitu kan dari deviasi standar ya. Jadi kalau untuk sampling dia pakai simbol S. Jadi ini akan sering kita pakai nanti ya standar deviasi dengan varians ya. Kalau yang untuk kuliah-kuliah minggu-minggu berikutnya ya. Jadi kalau ini S ya untuk sampling, populasi itu pakai tau ya simbolnya ya. Ya, jadi koefisien variasi itu penyebaran mutlak terhadap nilai rata-rata. Gitu ya. Ya, jadi pakai koefisien variasi itu apa? Kalau ditanya koefisien variasinya itu bisa nggak dihitung? Gitu ya, baik dari sampling maupun dari populasi. Ini momen ya. Ini ada 3 hal ini yang terakhir, materi terakhir ini yang baru saya pikir yang tidak ada di kuliah kalian SMA gitu ya. Yang tadi saya jelaskan sebelumnya itu saya yakin kalian sudah belajar waktu SMA gitu ya. Nah, ini yang untuk agak sedikit tambahan ini momen ini sebenarnya dari fisik ya sebenarnya ya untuk menentukan momen keberapa ya dari data kita ya.
momen keberapa ya terhadap min, terhadap nilai yang sembarang. Sebenarnya ini tidak perlu terlalu pusing untuk mengerti filosofinya, tapi kalau kalian tertarik, saya di Leeds itu ada saya kasih tutorial tapi dalam bahasa Inggris sih, penjelasan tentang ini kalau kalian tertarik gitu ya. Jadi silahkan saja gitu ya. Nah itu min ini ya yang perlu diketahui itu sebenarnya nanti menghitung kemencengan dan keruncingan, ini yang saya ingin kalian bisa gitu ya. Bagaimana saya tahu menghitung atau melihat kemencengan tadi, menceng kiri, menceng kanan gitu ya. Positif atau negatif gitu ya. Kalau menceng ke kanan gitu ya, ekornya di kanan gitu ya. Menceng kanan artinya ekornya di kanan ya. Itu menceng positif ya, ketidaksimetrisan ya. Kalau menceng kiri ya, ekornya di kiri gitu ya. Negatif skewness ya. Bagaimana itu harus bisa dihitung juga. Jadi ada penghitungannya. Bagaimana saya menghitung kemencengan ini? Faktornya ya, ngitung bisa berbagai cara ini ya, termasuk dari pakai momen. Ini momen ini. Ini tadi yang saya katakan kalau bagaimana menghitung momen ketiga ini untuk menghitung faktor kemencengan yang tadi ya untuk aplikasi teknik gitu ya. Tapi kalaupun tidak kalian bisa pakai ini yang nilai rata-rata ya atau kuantil ya atau persentil gitu ya, itu bisa dihitung ya. Bisa kalian hitung juga dengan menggunakan kuantil atau persentil atau nilai rata-rata ya. Jadi jangan panik gitu ya. Gimana kalau ditanya ngitung skewness menceng itu berapa gitu ya. Tapi banyak aplikasi teknik gitu ya, kita akan hitung itu dengan momen gitu ya. Saya bisa ngitung momennya bagaimana, momen ketiga gitu contohnya ya. Ya. Kemudian ini kurtosis. Ya, kurtosis itu tingkat keruncingan atau CPR ya. Kalau dia tinggi, lepto, ya. Kalau dia flat, flatty, ya. Kalau tengah-tengah, meso. Oke, itu juga bisa kita hitung koefisien kurtosisnya, gitu ya. Nah, seperti ini ya. Nah, ini tadi dia pakai momen kalau yang ini, ya, momen keempat, simpangan terhadap min, ya. Kalau tadi momen ketiga, ya, kalau si skewness itu ngitung momen ketiga. Ya, kalau kurtosis ini ngitung momen keempat ya. Jadi momen itu yang penting kalian bisa ngitung cara ngitung momen itu gimana gitu ya untuk dipakai dalam perhitungan menentukan kemencengan dan keruncingan. Oke? Ya. Jadi nilainya nanti bisa kelihatan dari nilainya ini. Saya bisa lihat kalau positif itu dia lepto, kuncing. Kalau dia negatif nilainya nanti itu dia plati, ceper ya. Kalau 0 dia normal atau Gaussian. Ya. Atau pakai perhitungan ini kuantil dan persentil bisa juga sih. Kalau ada ini kalau mau hitung kuantil persentil dulu boleh. Kalau enggak ya pakai nilai momen. Demikian prinsipnya untuk hari ini. Ada yang mau tanyakan? Ada? Enggak ada? Oke. Kalau tidak ada, ya saya akan sudahi di sini. Ya, jadi mungkin kalian dengar, mungkin tidak, mungkin kalian perhatikan, mungkin tidak, ya. Jadi kalaupun kalian perhatikan dan kalian pikir mengerti, mudah, gampang, ya. Sampai kalian bisa mengerjakan latihan soalnya, baru itu artinya kalian mengerti, ya. Ya, jadi saya akan kasih PR atau tugas, ya. Tapi karena kelas ini banyak, berapa totalnya kalian, Elsa? 36 atau 37 gitu, Bu. Kira-kira ya. Nanti Iya, Bu. saya kasih pembagian ininya ya, kelas, maksudnya pembagian kelompok ya, supaya nggak bisa belajar bersama gitu ya, biasakan ya, bagus menurut saya. Ya. Itu ada yang punya buku Rinaldi, saya akan kasih tahu aja buku Rinaldi halaman sekian, itu tugasnya, itu nanti. Ya. Jadi kalian harus ada di kelas kalian ini yang punya buku Rinaldi dari kelas besarnya ya, dari semuanya ya. Ya, jadi terserah bagaimana Elsa dengan Jati dengan Cantika ya.
Gimana jadinya? Mau di kelas masing-masing ada satu buku terus difotokopi atau satu saja untuk semuanya, ada yang fotokopi ya terserah. Gimana caranya ya? Atau ada yang punya silakan. Saya akan hanya kasih nanti PR halaman 44 dari buku Harinaldi. Soal nomor 5 itu ya. Kerjakan soal nomor 5 dari A sampai E di situ. Begitu aja nanti ya. Jadi kalian yang cari gitu ya buku Harinaldinya. Jelas ya, waktu ya kalau PR saya kasih cukup banyak lah ya, minimal 5 hari gitu ya. Oke, jelas ya? Iya Bu, jelas Bu. Oke, ada lagi tadi ada yang mau nanya, ada yang mau komentarin, ada yang mau bertanya sesuatu? Nggak ada? Mungkin ini Bu, untuk kelompoknya itu Ibu yang buat atau gimana ya? Iya, saya aja nanti yang bagi ya. Nanti akhir hari ini ya, saya akan kasih tahu ya. Ya. Oke, baik Ya, Bu. ya nanti saya buat di leads aja ya, Elsa ya. Atau nanti saya sharing di WA juga boleh lah ya. Oke? Oke, nah sekarang pertanyaan Elsa soal absen, saya mau foto absen. Ya, silakan dibuka. Ya, Elsa tolong di snapshot gitu ya, nanti dibagikan di WhatsApp grup kelas. Ayo silakan. Bisa? Bisa Bu, sudah saya SS Bu. Hah? Ini videonya buka ya. Kalian videonya mesti dibuka. Ya. Oke, ada yang bareng. Baik. Silakan. Ya, saya ingin lihat mukanya walaupun ya sekali-sekali gitu ya. Silakan. Yang lain bagaimana ini? Mahatma, Syifa, Sandika, Raffi, Siti, Muhammad, Raffi, Dio, Rania, Bayu, Ananda. Silakan. Ya. Oke. Mau ditunggu atau tidak ini yang lain? Saya tidak akan berlama-lama. Ya, Elsa, silakan Elsa. Oke, sudah Bu. Sudah ya. Nah, nanti di-share di kelas WhatsApp grup kelas ya Elsa, sama saya tolong diinformasikan yang tidak hadir hari ini ya. Kamu bisa lihatkan di partisipan listnya ya. Iya, baik Bu. Ya, di teks snapshot aja juga boleh. Jadi kamu nanti identifikasi siapa yang nggak ada ya di dalam list itu. Ya Elsa, absennya begitu saya minta tolong ya Elsa. Iya, baik Bu. Ya, terima kasih ya tugas ketua kelas ya. Sama ya sekarang recordingnya bisa diselesaikan ya. Nanti ditanya juga dengan Ibu Suci lagi ya, Elsa ya. Oke Bu. Terima kasih ya untuk hari ini. Kalau tidak ada pertanyaannya ya, demikian ya tugas Harinaldinya dari buku Harinaldi ya, halaman 44, soal nomor 5 A, B, C, D, E. Itu nanti saya kasih ininya ya, kalau lupa gitu ya. Oke. Bisa di stop Elsa ya.